tempat tinggalnya jin di mana. Yang kita yakini dan pahami tempat tinggal jin itu di kamar mandi. Itu salah satu tempat. Sedangkan tempat tinggal jin itu banyak. Dijelaskan para ulama, mereka tinggal di tempat yang kosong, tinggal di tempat maksiat, ya. Kemudian mereka tinggal di gurun, mereka tinggal di gua, mereka tinggal di kuburan karena tempatnya sepi. Mereka tinggal di tempat-tempat yang gelap. Mereka tinggal di rumah-rumah, khususnya rumah yang tidak ada penghuninya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka tinggal di tempat yang kotor, yang ada sampahnya, atau tinggal di kamar mandi. Yang biasa tinggal di kamar mandi atau di tempat sampah atau tempat yang najis atau kotor itu biasanya jin kafir yang disebut dengan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tema kita malam hari ini adalah tema seputar pembahasan seputar jin dan sekaligus tentang memberikan informasi tentang sihir dan bagaimana caranya si dukun bekerja sama dengan jin untuk bisa menyakiti, melukai, bahkan kadang-kadang membunuh orang. Berkaitan dengan akidah umat Islam terhadap jin, jin itu adalah alam yang sembunyi, yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Dan jin ini adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari api. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin melainkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin itu keberadaannya sudah menjadi akidah umat Islam. Sebuah keyakinan umat Islam bahwa kita meyakini keberadaan jin walaupun kita tidak dapat melihatnya. Sebagaimana kita meyakini adanya malaikat walaupun sekalipun kita tidak pernah berjumpa atau melihat malaikat tersebut. Karena di antara ciri-ciri orang beriman dan bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Maka yang mengingkari keberadaan jin, dia mengingkari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat 29 ayat seputar jin. Dan ada satu surat yang dinamakan surat Al-Jin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jin itu adalah makhluk yang tidak terlihat. Maka yang di rahim perempuan, kalau perempuan hamil, yang di dalam rahimnya disebut janin, karena tidak terlihat oleh kita. Perbedaan antara jin dan syaitan ada perbedaan, tidak sama. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa pendapat yang kuat bahwa syaitan itu bagian dari bangsa jin. Setiap yang mukmin disebut dengan jin, tapi yang kafir, yang maksiat, yang fasik disebut dengan istilah syaitan. Berarti asalnya jin, kemudian syaitan itu adalah bagian dari jin, tapi dia terkutuk, dilaknat oleh Allah. Karena syaitan itu tidak di dalam kebaikan dan dikutuk oleh Allah, maka syaitan itu asal dari kalimat syatana, ba'uda, artinya jauh dari rahmat Allah. Dia mendekat ke langit dilempar dengan bintang. Kalau dia mendekat dengan manusia,
selalu kita berta'awudz kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitan, bukan minal jin. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Allah ciptakan manusia dari tanah. Allah ciptakan jin dari api. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, jin itu diberi beban, diberi taklif, dibebani dengan ibadah. Maka Allah utus Nabi untuk bangsa manusia dan jin. Maka mereka wajib beribadah, wajib puasa, wajib haji. Walaupun kita tidak melihat mereka, tapi mereka pasti melakukan ibadah tersebut. Mereka berada bersama kita di masjid ini. Mereka sedang tawaf Ka'bah. Mereka sedang berada di setiap rumah. Tapi yang musik-musik orang itu, yang fasik itu disebut dengan syaitan. Tapi kalau yang baik itu disebut dengan istilah jin. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, jenis-jenis jin. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi, disetujui bahwa ini hadis sahih. Nabi menjelaskan jenis jin itu ada 3. Yang pertama, jin itu yang disebut sinfun lahum ajnihah yatiruna fil hawa. Jenis pertama jin adalah yang memiliki sayap dan berterbangan di udara. Yang kedua, sinfun hayyat wa aqarib. Jenis jin kedua adalah yang disebut dengan ular dan kalajengking. Yang ketiga, sinfun yahilluna wa yad'unun. Mereka jin yang ketiga adalah jin yang berpindah-pindah dari tempat ke tempat. Dan biasanya yang menempati rumah yang kosong itu disebut amir. Jin yang menempati rumah kosong, yang sudah kosong, tidak ada manusia yang tinggal di situ atau tidak ada penghuninya, itu mereka menempati rumah tersebut. Dan itu mereka tidak mengganggu. Kecuali kalau mereka mengganggu, kita wajib mengusir mereka dari tempat tersebut. Dan ulama menyebutkan bahwa jin itu bisa menjelma dari berbagai macam bentuk. Bisa menjadi manusia, bisa menjadi binatang, bisa menjadi anjing, kucing, atau ular. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, tempat tinggalnya jin di mana? Yang kita yakini dan pahami tempat tinggal jin itu di kamar mandi. Itu salah satu tempat. Sedangkan tempat tinggal jin itu banyak. Dijelaskan para ulama, mereka tinggal di tempat yang kosong, tinggal di tempat maksiat, ya. Kemudian mereka tinggal di gurun, mereka tinggal di gua, mereka tinggal di kuburan karena tempatnya sepi. Mereka tinggal di tempat-tempat yang gelap. Mereka tinggal di rumah-rumah, khususnya rumah yang tidak ada penghuninya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka tinggal di tempat yang kotor, yang ada sampahnya, atau tinggal di kamar mandi. Yang biasa tinggal di kamar mandi atau di tempat sampah atau tempat yang najis atau kotor, itu biasanya jin kafir yang disebut dengan syaitan. Mereka yang menempati kamar mandi tersebut. Maka diminta oleh Nabi setiap kali masuk ke dalam WC kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth itu adalah syaitan laki, al-khaba'ith syaitan perempuan. Untuk kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan tidak berlama-lama di kamar mandi karena tempat tinggal mereka. Kalau sudah selesai hajat, sekarang mohon maaf, orang banyak masuk kamar mandi sekarang bawa handphone. Saking asiknya lupa main game di dalam sampai berlama-lama di dalam. Dan itu kurang tepat. Orang mukmin tidak betah di tempat-tempat tersebut karena bukan tempat yang bersih, tempat yang kotor. Kita cuma buang hajat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, jin itu berjenis kelamin 2. Ada laki, ada perempuan. Maka disebut al-khubuth, syaitan laki, al-khaba'ith, syaitan perempuan. Kemudian jin itu punya keturunan. Jin itu punya keturunan. Kemudian makanan jin sebagaimana dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi dalam sunan beliau, la tastanju birrawat wala bil'idham fa innahu zad ikhwanukum minal jin. Jangan kalian beristinja. Ada kalimat istinja, ada istirja. Istirja ini la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan dalam bahasa Arab itu ada singkatan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Kemudian ada basmalah, bismillah, ada hamdalah, alhamdulillah. Itu istilah singkat dalam bahasa Arab. Kemudian istinja adalah membersihkan diri ketika di kamar mandi, ya. Itu istinja pakai nun. Tapi istirja
artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Nabi mengatakan, jangan kalian beristinja dengan menggunakan kotoran, dan jangan beristinja dengan menggunakan tulang, karena dua-duanya menjadi makanan saudara kalian dari bangsa jin. Orang bertanya, kok jin makan kotoran? Tidak. Ulama menjelaskan hadis ini bahwa makanan bangsa jin adalah tulang. Terus kotoran itu makanan hewan jin, kendaraan jin. Mereka makan kotoran. Maka Nabi melarang kita untuk makan tulang. Jangan menggunakan tulang dalam istinja. Sekarang kan ada makanan tuh ayam yang di presto gitu kan, sampai tulangnya hancur juga kita. Jadi kita hampir sama, makanan manusia kita makan, makanan jin juga kita makan. Ya, ada orang kalau makan, masya Allah, tulang-tulangnya juga ikut nyangkut ya. Nah itu luar biasa. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jin itu makan tulang. Itu hanya makanannya? Tidak. Makanan jin itu utama adalah tulang, tapi semua makanan yang tidak disebut nama Allah itu makanan jin. Apapun jenis makannya, mau nasi, mau ayam, mau bebek, mau apapun itu, semua makanan yang tidak disebutkan nama Allah, ya, mimma lam yudhkar ismullahi alaih, yang tidak disebut nama Allah, itu makanan jin. Kita tahu hadis sahih Rasulullah SAW, apabila masuk ke dalam rumah, kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jin apa? Syaitan itu mengatakan, kami tidak bakalan menginap di rumah ini, karena orang itu sudah baca salam. Kalau kita makan, kemudian kita baca bismillah, kata syaitan tersebut, kami tidak menginap di sini dan tidak dapat makan. Tapi kalau kita masuk rumah, tidak mengucapkan salam dan tidak membaca bismillah, kita akan makan, kata syaitan, kami dapat menginap di sini dan kami dapat makan di sini. Kata ulama, makanan jin itu adalah semua jenis makanan yang tidak disebutkan nama Allah ketika dimakan. Terus ada orang lagi makan, ya namanya karena lahap atau lapar, ya lupa. Kemudian dia lupa baca bismillah. Bagaimana solusinya? Pada saat kita selesai makan, kita baca bismillah fi awwalihi wa akhirih. Udah, itu selesai, menggugur. Tuh lihat, Islam itu agama yang mudah. Kadang-kadang kita yang bersulit, ada sebagian jamaah merasa, waduh lupa tadi bismillah, akhirnya dia berhenti, alhamdulillah, baru dia beli bismillah lagi. Kan lucu gitu kan? Nah, dia berhenti dulu, alhamdulillah, baru dia bismillah gitu kan? Nah, ngapain susahin diri sendiri? Nah, maka selesai makan dulu, baru antum baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Maka Islam itu selalu memberi solusi kepada kita. Islam itu selalu, ini halal, ini haram. Yang haram pasti ada solusinya yang halal. Ini nggak boleh, tapi Islam memberi solusi kepada kita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, akidah jin. Jin itu bermacam-macam akidahnya. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang ateis, ada yang Yahudi, ada yang taat, ada yang maksiat. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, wa anna minna salihuna, sesungguhnya dari kami golongan jin ada yang salih, wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada, dan ada yang bermacam-macam jalannya. Kata Imam Ibnu Abbas, ada yang mukmin, ada juga yang kafir dalam tafsir ayat tersebut. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, umur jin ini panjang sebagaimana dijelaskan para ulama, tapi kita tidak punya dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi bahwa jin itu umurnya puluhan tahun, ratusan tahun. Hanya diceritakan dalam kitab-kitab saja. Dalam kitab-kitab itu dijelaskan bahwa jin itu umurnya panjang, ya, tapi dia akan mati kecuali iblis yang dulu diminta Allah sujud untuk Nabi Adam. Itu yang ditangguhkan oleh Allah. Sebagaimana permintaannya iblis dulu. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Ya, tunda aku kematian aku. Allah tunda kematian dia. Maka iblis yang dulu itu hidup sampai akhir hayat. Tapi jin yang lain, syaitan yang lain, itu mereka ada umur dan mereka mati. Sebagaimana dalam doa Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, wal jin wal insi yamutun, bangsa jin dan manusia akan mati. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, apakah manusia dapat melihat jin? Ada banyak orang yang mengaku melihat jin. Yang bisa melihat jin itu ada dua. Halo? Halo? Masih hidup? Serius, Masya Allah ya. Giliran masalah jin serius, giliran masalah fikih, sholat, pada ngantuk semua. Yang bisa melihat jin itu dua orang. Yang pertama, orang yang kerasukan jin, kesurupan. Ada jin dalam tubuhnya, maka dia bisa tahu, ini fulan ini sakit juga kayak saya.
Ya. Yang kedua, dukun. Dukun karena punya jin, maka dia bisa tahu ini fulan ini sakit. Atau yang kedua, orang yang kerasukan jin, dia bisa melihat orang yang kerasukan juga. Saling mengenal. Maaf ya, ada orang yang sudah kena penyakit gula. Kalau lihat orang kurus gitu kan, lihat ini nampaknya gula juga nih. Kenapa? Dia punya ciri-cirinya karena dia sudah mengalami. Begitu dengan orang yang kerasukan jin. Pada saat dia kerasukan jin, dia bisa tahu ini fulan ini sakit. Saya pernah lagi ruqyah, 2 orang, uniknya mereka duduk kan berhadap-hadapan gitu, tapi jaraknya agak jauh sedikit. Yang ini anak ruqyah, yang ini marah berantem. Mereka berantem berdua. Biasa kan jinnya berantem sama saya peruqyah. Ini mereka jin berantem sama jin. Karena jin yang satu lagi bongkar rahasia dia. Ini dia ada di dalam tubuhnya ada sekian jin dan mengganggu dia sudah sekian tahun gitu kan. Ya jin bongkar rahasia jin, akhirnya mereka berantem berdua. Anda nonton aja udah. Nah, kenapa? Ya jin berantem sama jin, untung bukan sama manusia. Tapi itulah terjadi. Kenapa? Karena mereka saling mengenal, saling tahu. Ya, kemudian kita tangani dua-duanya. Maka kata ulama bahwa Allah memberikan kemampuan untuk bangsa jin menjelma dalam berbagai macam bentuk. Bisa dalam rupa manusia, tiba-tiba antum ketemu teman antum di jalanan, ya, padahal itu bukan dia, itu jin menjelma dalam bentuk orang tersebut, ya, atau dalam bentuk hewan, binatang, jadi kelinci, jadi anjing, jadi ular, bisa. Dan dalam Sahih Muslim ada seorang anak muda dari Ansor, pengantin baru, itu dibunuh oleh bangsa jin, tapi jin itu menjelma dalam bentuk ular. Kemudian beliau ikut sama Rasulullah SAW salah satu peperangan. Dia disuruh Nabi pulang. Dia minta izin dari Nabi pulang ke rumahnya. Akhirnya dia bawa tombaknya. Kata Nabi, bawa aja, takut ada musuh bertemu dengan kamu. Dia bawa pulang. Yang namanya pengantin baru kaget lihat istrinya berdiri di depan pintu. Kalau dulu orang begitu, istrinya nunggu di depan pintu, aib, nggak boleh. Sampai sekarang jadi tradisi di Timur Tengah, nggak boleh. Nggak ada perempuan nongkrong di depan pintu rumah. Aib, tidak sopan. Ya, dan itu juga agama. Apain nongkrong di depan pintu kan? Akhirnya pada saat kaget lihat istrinya di depan pintu, kata istrinya, dia mau lempar istrinya saking cemburunya. Akhirnya kata istrinya, sabar dulu, kamu lihat apa yang di dalam. Ternyata ada ular kubra atau ular besar di dalam rumahnya. Kemudian si anak muda Ansar ini langsung melempar jinnya atau ular tersebut. Kata istrinya, saya tidak tahu siapa yang meninggal duluan lebih awal, jinnya ini, ular ini, atau suami saya. Saking cepat mereka gitu. Yang pemuda Ansar membunuh ular tersebut dan ular itu menyerang dia. Dan ular itu adalah jin yang menjelma di dalam bentuk ular. Maka kalau kita bicara orang yang melihat, ada 2. Orang melihat jin dalam bentuk asli hanya para nabi dan rasul saja yang bisa lihat. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada manusia mengaku selain para nabi dan rasul mengaku bisa melihat jin dalam ciptaan aslinya, maka kami batalkan kesaksiannya. Nggak bisa diterima saksinya. Kenapa? Fasik dia. Loh, kenapa? Karena kita punya dalil dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan jin itu dapat melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak dapat melihatnya. Maka Imam Syafi'i bilang enggak. Kalau Nabi Rasul bisa melihat bentuk asli jin yang Allah ciptakan. Tapi kalau manusia bohong. Ya. Tapi kalau seandainya menjelma dalam bentuk ular, anjing atau kucing atau apapun itu bisa dilihat oleh siapapun, bukan hanya orang tertentu. Jadi kalau jin menjelma dalam bentuk manusia, ular, binatang atau apapun itu bisa dilihat siapapun lihat. Enggak harus orang-orang tertentu, siapapun di antara kita bisa melihatnya. Kemudian jin itu bisa merasuki tubuh manusia, dan itu pernyataan dari Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di sini ada yang namanya sihir. Sihir ini yang sering terjadi atau yang sering kita dengar adalah perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuannya. Itu istilah sihir. Dalam istilah agama, menurut ulama, maka menurut mereka makna asal sihir ini adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lainnya. Jadi ketika Nabi
ketika para dukun di depan Nabi Musa alaihissalam, para penyihir, melempar tali-tali mereka, akhirnya berubah menjadi ular. Maka jin itu atau dukun ini bisa merubah, memalingkan sesuatu dari hakikatnya yang itu ular, tali, ke sesuatu yang lain adalah menjadi ular. Dan itu hanya khayalan di mata manusia saja. Nabi Musa melihatnya beda. Maka ketika para penyihir itu pada saat lempar tali mereka berubah menjadi ular, Allah menyuruh Nabi Musa, lempar aja tongkatmu. Akhirnya tongkat Nabi Musa menghabisi ular-ular yang lain. Jadi pada saat dukun ini melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular beneran, langsung mereka sujud. Wa ulqiyas sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabb alam semesta ini. Kenapa? Karena dia sudah tahu ini bukan permainan. Ini bukan sihir, itu kenyataan, itu benar itu. Itu yang kita kenal dengan yang disebut dengan apa? Dengan sihir atau dengan mukjizat yang terjadi sama Nabi Musa alaihissalam. Maka sihir ini hanya khusus, ya. Sihir itu hanya khusus berkenaan dengan segala sesuatu yang sebabnya tidak terlihat dan digambarkan tidak seperti hakikat yang sebenarnya, serta orang tersebut melihatnya adalah tipu daya yang dilakukan oleh dukun. Contoh, kita melihat atau seorang dukun buat dua batu berantem. Itu kadang-kadang terjadi di Timur Tengah gitu. Sebagian negara membuat biar orang tertipu dengan dia. Ya, terjebak dengan jebakan atau penipuan dia. Jadi dua batu itu berantem beneran. Ya, padahal itu kan batu benda. Nah, itu mereka dibuat berantem dan itu semua permainan dengan sihir. Kemudian sihir ini adalah kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan dengan ketentuan bahwa, coba perhatikan, tukang sihir ini akan melakukan berbagai keharaman atau kesyirikan dengan imbalan pemberian pertolongan syaitan kepadanya dan ketaatan untuk melakukan apa saja yang dimintanya. Berarti sihir ini adalah kerjasama antara dukun dan jin. Dengan si dukun ini akan melakukan beberapa keharaman, berzina dengan ibunya atau anaknya. Kemudian, itu salah satunya untuk bisa mendapatkan jin ini. Harus melakukan keharaman atau kemusyrikan. Nanti kita akan kasih tahu cara si dukun ini menghadirkan jin seperti apa. Maka dia melakukan berbagai macam keharaman, kemusyrikan agar dia bisa kerjasama. Jadi kalau dia berbuat musyrik, baru jin akan mentaatinya, menurutinya. Kalau antum tidak kafir, dia gak bakalan mau membantu. Maka ada beberapa sarana bagaimana si dukun ini bisa menghadirkan jin. Bagaimana bisa menghadirkan bekerja sama dengan syaitan. Yang pertama, dukun itu menggunakan Al-Quran sebagai alas kaki. Kemudian dia masuk ke dalam WC. Nauzubillah. Harus kan melakukan haram dulu, musyrik dulu baru. Ya, kamathali syaitan idz qala lil insani kfur. Syaitan itu mengatakan kepada manusia, berbuat kafir dulu. Maka si dukun ini untuk bisa menghadirkan syaitan atau jin kepada dia untuk mentaati dalam berbagai macam perintah atau kemauan dia, harus melakukan keharaman. Seperti apa? Al-Quran dijadikan sebagai alas kaki. Nauzubillah. Di kaki kanan kiri Al-Quran jadi kayak sandal gitu, nauzubillah, masuk ke WC, tempat yang kotor. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menulis Al-Quran dengan kotoran. Menulis Al-Quran dengan kotoran. Atau menulis Al-Quran dengan darah haid. Darah itu kan najis. Darah haid apalagi. Darah haid itu digunakan untuk menulis Al-Quran. Itu adalah cara untuk apa? Berbuat kafir dan musyrik. Kemudian dia menulis ayat Al-Quran di bawah telapak kakinya. Kemudian dia gunakan untuk masuk WC atau berjalan. Ya. Kemudian kadang-kadang menulis ayat Al-Quran atau surat Al-Fatihah terbalik. Nah, itu kemusyrikan dan keharaman juga. Kemudian dia sholat dalam keadaan tidak wudhu. Dia melakukan sholat dalam keadaan tidak wudhu. Dan bahkan ada juga yang berlama-lama dalam keadaan junub, berhari-hari dalam keadaan junub, seminggu, 2 minggu, sebulan, dan dia terus sholat. Jadi dia harus melakukan keharaman dulu, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia bisa melakukan dengan apa? Menyembelih binatang tertentu dengan warna tertentu yang diminta oleh syaitan. Kemudian dia menyembelihnya tidak menyebut nama Allah tapi menyebut nama jin. Kalau kita bismillah, kalau dia enggak, dengan nama jin tersebut disebut.
Dan dia menyembelih hewan tersebut, kebanyakan mintanya warna hitam, ayam warna hitam, kambing warna hitam, sapi warna hitam. Selalu jin itu minta yang berwarna hitam. Dan diminta oleh jin menyembelihnya menggunakan nama jin dengan binatang tertentu, warna tertentu, dan dibuang ke tempat yang sudah ditentukan oleh jin tersebut. Kemudian ada yang berbicara kepada bintang, ada bintang-bintang tertentu, itu kan ada buku-buku sihir, saya nggak sebut namanya. Itu ada berbagai macam kitab sihir dan sayang sekali dijual di Indonesia bebas masih. Itu buku-bukunya dalam bahasa Arab, ya. Dan itu kitab itu artinya apa? Ada mantra-mantra yang digunakan untuk berbicara dengan bintang. Bahkan ada yang sujud untuk bintang, ya. Bahkan ada yang berzina dengan ibunya atau berzina dengan anaknya. Baru dia bisa menghadirkan jin kepada dia. Maka dukun ini tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya. Kenapa? Melakukan keharaman, kemusyrikan yang sangat luar biasa. Kemudian ada yang menulis mantra-mantra dengan bahasa selain bahasa Arab yang di dalamnya tergandung kemusyrikan. Bagaimana si dukun ini menghadirkan jin? Ada berbagai macam cara. Cara yang pertama adalah bersumpah atas nama jin dan syaitan. Dia masuk ke dalam ruangan yang gelap, yang kosong, kemudian dia menggunakan dupa, ya, menggunakan bukhur, ya, menggunakan dupa sesuai dengan permintaan dia. Kalau ingin memisahkan antara suami istri atau pertemanan orang, dipisahkan, dijauhkan, dirusak hubungan mereka, itu selalu menggunakan dupa yang buruk, yang bau, yang tidak sedap, yang tidak baik. Dan apabila ingin mempertemukan antara dua orang, kalau disebut dengan pelet, ya, mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang memang tidak suka dan tidak saling menyukai, itu dia melakukan hal tersebut menggunakan dupa tapi bau yang harum. Kemudian dia membaca mantra-mantra dengan bersumpah atas nama tuannya jin atau atasannya jin dari kabilah tersebut dan akan hadir kepadanya. Dengan syarat si dukun ini dalam keadaan tidak suci, bahkan dalam keadaan junub. Dia melakukan hal tersebut dalam keadaan junub, kemudian atau dia menggunakan baju yang ada kotoran atau ada najisnya. Cara yang kedua adalah tariqatul dzabh. Dia memotong sembelihan. Jin itu akan menghadirkan si dukun ini membawa binatang atau burung atau apapun itu bentuk hewan itu yang sudah ditentukan dengan warna tertentu. Kemudian dia menyebut nama jin tersebut pada saat disembelih. Kemudian dibuang di tempat yang sudah ditentukan. Biasanya tempat yang kosong atau tempat yang gelap, tempat-tempat yang dihuni oleh bangsa jin. Kemudian dia menyembelih binatang tersebut, dibuang di tempat yang sudah ditentukan. Nanti jin itu akan hadir kepada dia. Kemudian manusia tersebut atau dukun tersebut memerintahkan jin melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga, menulis ayat Al-Quran dengan benda yang najis. Na'udzubillah, seperti dengan darah haid, kotoran, apapun itu, dia melakukan hal demikian. Kemudian baca mantra-mantra dan jin itu akan hadir kepada dia. Kemudian menulis ayat Al-Quran dengan cara terbalik. Na'udzubillah. Itulah yang parah ya. Al-Quran itu ditulis dengan cara terbalik. Nah, maka itu adalah salah satu cara untuk bagaimana dukun bisa menghadirkan jin. Kemudian berikutnya jenis-jenis sihir. Sihir-sihir yang ada di antara kita itu ada beberapa. Ada sekitar 7. Yang pertama sihrul marad. Ada sihir penyakit. Orang itu dibuat sakit, tiba-tiba nggak dengar, tiba-tiba nggak lihat, tiba-tiba nggak bisa jalan, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba pusing yang nggak hilang-hilang. Nah, itu dibuat sihir penyakit. Jadi orang itu dibuat sakit terus. Kalau ingin merusak antara suami istri, dia bikin istrinya sakit terus. Jadi suaminya lama-lama capek, malas. Atau demikian suaminya. Jadi kalau dia terus sakit-sakit terus, nggak kerja, akhirnya kehilangan pekerjaan, akhirnya nggak bisa menafkahi keluarga, akhirnya merusak hubungan suami istri. Ya, dan itu dibalik itu timbul banyak hal. Dan itu yang diinginkan oleh jin, merusak hubungan antara manusia, khususnya suami istri. Maka yang pertama itu adalah sihir penyakit, dibuat sakit. Yang kedua, sihrul khumul adalah membuat kelesuhan. Ya. Dia membuat orang tersebut menyendiri. Dia yang dulu suka bergaul dengan banyak orang, suka ngobrol, bercanda, tiba-tiba diam aja. Kayak orang bodoh, kayak orang gila gitu. Itu dia menyendiri langsung. Maka itu disebut dengan sihrul khumul. Kemudian yang ketiga, sihrul hawatif. Sihir mimpi atau suara tanpa rupa.
Dia lagi duduk di dalam rumah, dia mendengar suara yang manggil, "Hei fulan." Nengok kanan kiri gak ada orang. Terus kanan-kanan dengar ada suara kaki orang melangkah di atas rumahnya, atau dia dengar tangisan di rumah. Itu biasa buat orang tersebut, ya, itu yang namanya mimpi atau suara tanpa rupa. Ya, itu adalah sihir. Jadi kalau lagi di kantor kayak dipanggil orang, nengok, nah itu ya buat apa? Merusak dia. Kemudian berikutnya sihrul junun, sihir gila. Sihir membuat orang gila. Naudzubillah. Dan kita punya teman-teman yang pernah meruqyah orang gila yang dulu memang orangnya normal. Kemudian dibuat sihir oleh orang, akhirnya alhamdulillah beliau diruqyah sembuh. Dan itu bisa terjadi kapanpun kepada siapapun sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelet, sihrul mahabbah. Nah, itu mendatangkan cinta antara dua orang. Seperti yang kita kasih tahu caranya tadi. Dukun masuk ke dalam ruangan kosong, gelap, dia dalam pakaian yang kotor atau dalam junub atau keadaan najis, tidak wudu. Kemudian dia pakai bukhur duba, kemudian dia baca mantra-mantra, ya. Biasa kalau mau bertemukan dua orang pakai duba yang bagus, wangi. Dia baca mantra-mantra, jin datang, dia bilang, "Saya ingin memisahkan dua orang ini atau ingin pertemukan dua orang ini." Dikasih tahu namanya. Bahkan kadang-kadang diperlihatkan fotonya. Kemudian jin di saat itu akan menuruti kemauannya. Yang keenam, sihrut tafriq. Itu yang terjadi antara suami istri kebanyakan. Sihir pemisah. Sihir pemisah itu antara suami istri atau dua orang bertemanan sudah akrab kayak saudara, lebih dari saudara juga. Karena orang tersebut iri dan dengki, akhirnya membuat sihir sehingga mereka berdua berpisah. Ya, saling benci. Kemudian yang terakhir adalah sihr ta'tiliz zawaj, sihir penghalang jodoh. Dan itu kadang-kadang terjadi, tapi jangan ada yang usia 30, 35 belum menikah dibilang, "Oh, jangan-jangan ada yang buat sihir." Itu bukan, belum tentu. Maka sihir penghalang jodoh itu bisa terjadi gara-gara sihir. Atau orang itu tidak, ya jodohnya tidak kunjung datang gitu, tidak datang-datang. Wallahu a'lam, apakah dari penampilannya kurang bagus, orang tidak tertarik, atau dia tidak punya penghasilan sehingga nggak ada yang mau menikahi dia. Kita nggak tahu, harus lihat sebabnya dulu. Ya, tapi sihir pembuat penghalang jodoh itu dia masuk ke dalam perempuan tersebut atau laki-laki yang mau melamar perempuan, meminang perempuan, sehingga laki-laki itu melihat perempuan dalam rupa yang jelek, monyet atau binatang atau apa, sehingga dia tidak suka dengan dia. Dan itu sering terjadi. Dan kita berapa kali, saya di Mesir pernah meruqyah perempuan yang dilakukan sihir tersebut. Memakan waktu hampir 1 bulan full untuk meruqyah perempuan tersebut. Tapi hebatnya perempuan ini, setiap malam dia sebangun salat tahajud di luar salat 5 waktu. Artinya apa? Dia kepingin bersih, dia kepingin benar-benar Allah jauhkan makhluk tersebut dari dirinya, sehingga jinnya sendiri mau pergi, tapi karena diancam oleh dukun. Tapi dengan izin Allah dia masuk Islam. Kemudian saya suruh dia terbang ke Makkah, dan di situ banyak jin muslim yang akan menolong dia apabila diserang oleh jin yang kafir. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, tidak boleh mempelajari ilmu sihir dan mengajarkannya karena adalah kekufuran. Ya, hanya seorang hakim boleh belajar ilmu sihir agar dia membedakan antara sihir dan karamah. Nanti kalau ada kasus berhadapan dengan dia, dia bisa tahu ini sihir apa karamah. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendatangi dukun itu haram hukumnya. Enggak boleh. Antum kalau percaya dengan omongan dia, antum telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau antum cuma kepo saja, penasaran saja, ingin tahu aja, itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Hukuman seorang sahir itu apa? Dukun apa? Kata jumhur ulama, hukumannya mati, dipenggal lehernya. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i, beliau mengatakan si dukun ini dihukum mati apabila dia telah membunuh orang dengan sihirnya. Tapi kalau tidak membunuh orang dengan sihir, maka tidak dihukum mati. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bagaimana cara menjaga diri kita dari sihir dan gangguan-gangguan tersebut. Yang pertama, selalu menjaga salat 5 waktu, terutama salat subuh. Nabi bersabda, "Man shallal fajra fa huwa fi dhimmatillah." Siapa, dalam Sahih Muslim, siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah. Maka orang yang sholat subuh itu luar biasa, jauh dari kemunafikan,
Karena salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Maka kalau antum salat subuh berjamaah di masjid, itu antum berada dalam lindungan Allah. Kemudian yang kedua, rajin baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini 286 ayat, surat kedua dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka surat Al-Baqarah kata Nabi, akhduha barakah. Yang mengambil, mempelajari, menghafal surat Al-Baqarah itu berkah. Wa tarkuha hasrah, meninggalkan Al-Baqarah itu adalah penyesalan. Wala yastati'uha al-batalah, para dukun tidak mampu mengalahkan surat Al-Baqarah. Luar biasa. Boleh dibaca di dalam rumah, boleh diputarin dalam handphone atau di YouTube dan lain. Lebih bagus kita baca. Kenapa? Hembusan nafas kita ini keluar, kita baca, setiap huruf dapat pahala. Kemudian berikutnya selalu membaca al-mu'awwidhatain, qul a'udzu rabbil falaq dan qul a'udzu rabbin nas. Kemudian ayat al-kursi, khususnya sebelum tidur, ada malaikat menjaga kita sampai pagi hari. Kemudian membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kemudian memakan kurma ajwa. Kurma ajwa itu bukan kurma al-aliyah saja, kurma ajwa dari kota Madinah, dari macam-macam wilayah boleh. Karena ada riwayat kurma al-aliyah, tidak. Kurma ajwa di seluruh kota Madinah bisa kita konsumsi di pagi hari 7 butir. Maka kalau orang buat sihir kepada antum, kemudian dikasih minum sihirnya atau makanan yang sudah dikasih sihir, antum makan kurma ajwa di pagi hari, tidak bakalan tembus. Antum di pagi hari makan 7 butir kurma, antum minum racun aja atau dikasih racun, itu tidak mempan. Kalau sudah makan di pagi hari yang disebut dengan dengan kurma ajwa 7 butir. Dan biasanya kalau kita ngeruqyah orang pakai kurma ajwa, dia nggak bakalan lebih dari 3 butir saja. Dia nggak sanggup menghabiskan 7 butir. Dia pasti mual, muntah segala macam. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali habis salat subuh. Antum sepanjang hari enggak bakalan didekati oleh jin, syaitan. Tidak bakalan diganggu. Kemudian membaca atau selalu menjaga wudu. Kemanapun antum jaga wudu, ke masjid jaga wudu, ke kantor jaga wudu, ke mall jaga wudu, ke pasar jaga wudu. Orang muslim ciri khasnya adalah kemanapun selalu jaga wudu, walaupun bukan dalam keadaan sholat. Kemudian berikutnya membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, antum masuk ke tempat yang kosong, rumah yang kosong, tempat yang gelap, baca aja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna daripada gangguan makhluknya, kejahatan makhluknya, termasuk manusia dan jin. Maka dibaca, ajarkan anak kita a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kemudian ta'awudz pada saat kita masuk WC. Ketika ada masuk WC, kita baca a'udzu Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian berikutnya baca zikir pagi petang, jangan ketinggalan. Habis subuh dan habis asar, zikir pagi habis subuh, zikir petang itu mulai dari habis asar. Kemudian yang terakhir yang mungkin bisa kita simpulkan adalah pada saat keluar dari rumah baca doa berikut ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Singkat, ringkas kita bisa baca. Pas saat keluar dari rumah baca doa ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah memberikan dia hidayah, petunjuk dan diberikan perlindungan. Bayangin antum berangkat dari rumah pagi hari keluar baca zikir itu terus sampai antum pulang ke rumah lagi dalam lindungan Allah. Bayangkan antum dalam lindungan Allah, tidak ada satupun yang bisa mengganggu antum, membahayakan kita. Sebenarnya obat itu ada di rumah kita, dekat dengan kita, cuma hanya kita malas saja. Kalau sudah terjebak dalam masalah baru cari solusinya. Ya, sekarang kita jaga ibadah, jaga wudu, jaga zikir pagi petang, hadir majelis ilmu, taat kepada Allah, selalu zikir, baca Quran.
Saya yakin itu adalah menjadi obat buat kita. Tapi sayang sekali kita ini rusak. Agama kita rusak, tauhid kita rusak. Masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada ini. Kadang-kadang kita punya kesulitan hidup datang ke orang meninggal. Bukan datang ke Allah. Allah itu maha abadi, maha hidup. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Al-hayy maha hidup. Al-qayyum maha berdiri sendiri. Subhanahu wa ta'ala. Kita datangin orang mayat minta tolong. Sedangkan Allah bilang, gelar sajadah aja kau minta kepadaku, aku berikan untukmu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku berkenankan doa kalian. Kadang-kadang kita dapat masalah datang ke orang yang hidup, ustaz, siapapun. Enggak, kita datang ke Allah dulu. Kita bersimpuh di hadapan Allah, ya Rabb. Tapi jangan katakan apa? Ya Allah, aku punya masalah yang besar. Jangan katakan, ya Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi katakan, memang masalah kita bagi Allah itu besar. Tidak. Tidak membebani Allah kok. Jangan katakan, ya Rabb, aku punya masalah besar. Tapi katakan, hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Itulah orang mukmin begitu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itulah. Kalau Allah maka katakan jadi, jadilah. Maka pada saat kita punya masalah, jangan katakan, ya Rabb, aku punya beban besar, masalah besar. Memang bagi Allah itu besar, bagi kita aja. Tapi katakan, hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pertolongan kepada kita, Allah berikan kesehatan, dan Allah senantiasa berikan perlindungan kepada kita. Jaga salat 5 waktu, jaga zikir, insya Allah antum selalu bersama Allah. Tidak ada siapapun yang bisa mengganggu kita. Dan jangan takut dengan siapapun. Mau diancam dukun kek, mau diancam manusia kek, mau diancam jin kek, nggak usah takut. Yang maksimal manusia dan jin bisa lakukan adalah hanya kehendak Allah saja. Nggak bisa lebih dari itu. Karena kita semua hidup di dalam kekuasaan Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.